Prinsip kedua, ya, hidup di bawah kemampuanmu. Yang membuatmu kaya, itu bukan cuma sekedar pendapatan, ya, tapi gaya hidup. Ini kesalahan fatal yang gua lakukan. Investasi baru sekian miliar, ya, income ratusan juta, gaya hidup udah selangit. Kalau gua tahan sedikit aja waktu itu, ya. Memang pas awal-awal masih jutaan, itu gua tahan terus ya, jutaan masih tahan ya, puluhan juta masih tahan-tahan dikit. Ketika ratusan juta sampai miliar uang gua, itu gatal pertama tuh dimulai di situ. Kalau gue bisa tahan waktu itu, gue investasikan, gue compounding, mungkin uang gue 2 kali lipat dari sekarang. Waktu punya duit sedikit sudah beli beberapa jam tangan Rolex yang murah-murah itu untuk pamer ya, ke teman, ke orang lain, untuk dirasa keren, untuk diakui oleh teman-teman sekitar. Di tahap itu adalah gue adalah anak muda yang nggak ngerti untuk membedakan antara mana namanya kebutuhan ya, dan mana yang namanya keinginan. Ini harus dibiasakan ya, kemampuan untuk hidup sederhana walaupun sudah mampu hidup yang mewah. Orang kaya yang sejati ya, gue pelajari orang kaya sejati itu menggunakan uangnya bukan untuk pamer, tapi menggunakan uangnya untuk bisa jadi pelayan untuk lebih banyak manusia yang lain. Untuk bisa serve, untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa membuat dunia ini jadi sedikit lebih baik. Bukan hanya untuk dirinya, karena kalau untuk dirinya itu nggak ada habisnya. Hedonisme itu tidak ada habisnya. Treadmill itu adalah lingkaran kayak nggak pernah bisa berhenti, ya. Lo awalnya mau mobil harga orang kaya sebenarnya tahu fungsi uang itu lebih baik digunakan untuk orang lain dibanding untuk diri sendiri. Dan ingat ya di sini ya, hidup yang hemat itu bukan berarti lu adalah orang yang pelit, tapi justru lu adalah orang yang bijak. Jangan hanya beli barang itu untuk pamer, ya, tapi beli barang itu untuk fungsinya.